Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia Irsan Armadi, dilanjutkan dengan sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Kamal Basri Siregar. Acara dilanjutkan dengan sambutan pimpinan pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Dr. Mariman Darto, MSI. Berikut wawancara tim jurnalis Infomu.co bersama Ketua MPKS PP Muhammadiyah Dr. Mariman Darto MSI dan Wakil Ketua PWM Sumut Dr. Kamal Basri Siregar. Saya rasa menjadi momen yang sangat bagus bagi PWM Sumatera Utara, terutama di 3 majelis ini, dan apalagi tadi terkait dengan sinergitas di 3 majelis ini dan 2 majelis dan 1 lembaga. Itu juga ada arahan dari Prof. Haidar yang saya rasa sangat penting untuk kita sampaikan tadi, bahwa Aisyah itu juga bukan ortum lain, tetapi bagian dari Muhammadiyah yang selalu harus diajak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kemudian ketiga majelis bersinergi, terutama di MPKU dengan di MPKS, terutama dalam mendukung dalam melakukan proses rehabilitasi sosial, penjaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah. Dan yang terakhir tentu kaitannya dengan kerjasama bareng antara kolektif Muhammadiyah dengan LRB. Dan ini poin-poin penting yang untuk mendukung tadi bagaimana kemudian ke depan gagasan itu bisa dilakukan. Ya, ada 3 prioritas saya rasa yang harus segera dilakukan oleh pimpinan wilayah, terutama dalam hal ini adalah majelis di MPKS. Pertama adalah bagaimana kemudian sosialisasi terhadap ketentuan AUMSOS itu dilakukan, dan ini sudah kita terbitkan. Nah, dari sosialisasi itu kita berharap semua LKSA yang ada di Sumatera Utara itu bisa menjalankan roda organisasinya dengan benar, gitu ya. Dan ini salah satu poin yang kita inginkan. Dan memang dalam sejarah baru kali ini Muhammadiyah punya ketentuan yang jumlahnya cukup besar, hampir 11 ketentuan yang sekaligus sudah kita tandatangani itu. Yang kedua, kita berharap sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi pada 3 SDM KESOS di Sumatera di Sumatera Utara, antara lain adalah bagaimana kemudian PEKSOS, ya, pekerja sosial itu dihadirkan. Kita bersyukur punya UMSU yang memiliki program ilmu prodi ilmu kesejahteraan sosial. Nah, jangan sampai kemudian hanya 1% yang bisa kembali ke Muhammadiyah. Nah, ini kan keliru gitu. Nah, karena itu ke depan ini perlu didorong. Nah, karena itu menjadi pintu masuk bagi sertifikasi SDM KESOS itu. Yang kedua, TKS, tenaga kesejahteraan sosial, ini relatif lebih mudah persyaratannya karena tidak harus program dari prodi KESOS ya, tetapi ilmu apapun itu bisa. Nah, sertifikasi terhadap TKS itu menjadi sangat penting karena apa? Dialah yang akan menggerakkan, memobilisasi subjek layanan yang ada atau objek layanan yang ada di tempat kita di AUMSOS itu. Dan yang terakhir, sertifikasi terhadap relawan sosial. Nah, relawan sosial ini kepentingan kita tidak hanya untuk amal AUMSOS ya. Nah, kalau pada kondisi kedaruratan, maka dia akan diterjunkan, terutama pada rehab sosial. Pasca kedaruratan 3 bulan, setelah itu kan kemudian dia harus diterjunkan. Nah, sekarang ini LRB menghadapi kondisi itu, di mana kebutuhannya tidak hanya SDM, tetapi juga dana. Nah, siapa yang akan menanggung itu? Komalah kemudian nanti yang akan melakukan proses rehabilitasi sosial yang dibantu oleh relawan sosial. Relawan sosial itu minimal itu ada 5 di setiap kabupaten kota. Ya, kalau perlu lebih dari itu. Nah, kalau ini bisa diadakan, maka minimal kalau itu 514 kabupaten kota sudah bisa dibayangkan kalikan 5 itu. Itu berarti sekitar hampir 2,5 juta. Dan ini adalah kader-kader kita. Makanya nggak mungkin Muhammadiyah itu sebenarnya kadernya sedikit. Nah, karena itu ini kita akan dorong. Nah, mudah-mudahan dimulai dari Sumatera Utara ini, relawan sosial akan kita hidupkan. Karena kita punya IRM, ya, kita punya IMM, kita punya Pemuda Muhammadiyah,
kita punya Hizbul Waton, ya kita punya Nasyatul Aisyah, dan itu tenaga-tenaga yang menjadi pintu masuk relawan sosial itu. Saya rasa begini, ya, konsolidasi sesegera mungkin percepatan internalisasi program dari PP. Ini harus kita lakukan. Dan itulah kenapa kemudian tadi kami menetapkan 1 orang gitu ya, untuk langsung memberikan proses pembinaan dalam rangka konsolidasi di internal, dan insya Allah ya kami akan terus pantau perkembangan ini. Karena apa? Potensinya besar sekali Medan. Medan itu salah satu kota metropolitan. Nah kalau kemudian Medan Sumatera Utara bagian barat ini tidak kita ambil, maka wilayah lain akan tenggelam. Padahal ini satu pulau sendiri, dan bukan Aceh yang disebut, tapi Medan. Nah ini kan penting. Nah karena itu konsolidasi menjadi penting. Karena kita berharap piloting semua program prioritas nasional itu ada di Medan. Karena dia metropolitan. Sama persis dengan Jakarta, sama persis dengan Surabaya. Mudah-mudahan Medan menjadi salah satu pilar penting Muhammadiyah untuk maju ke depan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harapkan dengan Rakerwil 3 majelis ini atau 2 majelis 1 lembaga ini, kita sudah banyak dapat bimbingan dari pimpinan pusat tadi seperti apa kita dengar. Mudah-mudahan ini langkah awal yang baik ya, langkah awal yang baik untuk mengkonsolidasikan atau mensinergikan semua program-program yang ada di majelis ini yang harus saling mendukung dan saling menguatkan. Seperti disampaikan oleh Ayahanda dari PP tadi bahwa tidak ada yang bisa kuat sendiri, harus mempunyai satu jaringan atau network tim kerja yang kuat. Itulah kita harapkan dengan Rakerwil hari ini, ketiga majelis atau 2 majelis 1 lembaga ini mempunyai sistem kerja yang kuat, mempunyai kerjasama yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh pesan-pesan dari Ayahanda dari PP tadi bisa kita laksanakan di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Pak Ayahanda dari PP. Dalam hal ini sangat banyak masukan-masukan, terutama untuk memberikan trigger dan semangat untuk kami di daerah. Kita harapkan nanti PDM yang ada di Sumatera Utara ini bisa menerjemahkan apa pertemuan kita pada hari ini. Sehingga itulah oleh-oleh terbesar yang bisa dibawa mereka ke daerah. Di samping itu, kita harapkan dari ketiga majelis ini, kita akan follow up seperti apa perkembangannya daerah. Dan yang ketiga, apapun kami akan tetap minta bimbingan dan konsolidasi dengan Ayahanda di PP, sehingga kita satu visi, satu misi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah diamanatkan di Muktamar Muhammadiyah. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara. Yang pertama, agenda Rakerwil ini menghadirkan 27 pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial, beserta para korbit. Kemudian yang kedua, agenda ini full day, memang 1 hari, untuk membahas program kerja dan isu-isu penting terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang alhamdulillah sudah disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, agenda lain tentunya kita akan menerjemahkan atau menjabarkan program-program Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial ini yang sudah diputuskan ketika rapat kerja nasional di Yogyakarta pada 11, 12, 13 Agustus 2023 silam. Lalu di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah juga sudah ada hasil rapat pimpinan yang menghasilkan tanfis. Salah satunya tanfis itu tentang program kerja yang harus diterjemahkan di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, hari ini tentu rapat kerja wilayah ini dalam rangka menjabarkan 2 keputusan penting itu, tingkat pusat dan tingkat wilayah. Insya Allah nanti akan disesuaikan, program-program itu disesuaikan. Ada 9 item program yang akan disesuaikan oleh pimpinan-pimpinan daerah se-Sumatera Utara ini. Tentu penyesuaian ini tentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, memang kita dengar tadi yang pertama kan terkait
resources ya, sumber daya, termasuk sumber daya finansial yang tersedia di pemerintah. Bahwa tadi dinyatakan Sumatera Utara kurang mengakses daripada peluang-peluang itu. Insya Allah nanti di tahun 2024 ini itu akan kita lakukan, akan kita berdayakan demi kepentingan pelayanan secara langsung ini kepada warga binaan atau penerima manfaat di jajaran Muhammadiyah. Yang kedua tentunya tadi ada isu yang menarik bahwa terutama pelayanan senior care ya, yaitu untuk lanjut usia itu tidak mesti berbasis physically panti asuhan, tetapi itu bisa di rumah-rumah ya, tetapi dalam arti kata kembali memuliakan kedua orang tua ya, dimuliakan orang tua ya. Ini sebenarnya konsep dari syariah kita, yaitu birru walidain, yaitu memuliakan kedua orang tua. Nah justru kita menjadi bagian terbesar bagaimana memuliakan orang tua ini di kalangan keluarga, sehingga orang tua itu tidak dipandang hanya ya kalau sudah tua ya sudah adanya di dapur saja. Nah, tidak seperti itu. Oleh karena itu ini yang menarik yang ingin kita jabarkan, mengingat daerah-daerah itu nggak semua punya panti asuhan toh. Nah, tetapi kita dorong untuk memiliki majelis ya pembina kesejahteraan sosial sebagaimana yang dikemukakan tadi. Ya itu saya kira. Jadi untuk Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PWM Sumatera Utara selama yang sudah kami jalanin itu, yang pertama koordinasi dengan AUMKes yang ada di Medan terutama, serta yang ada di daerah-daerah. Jadi AUMKes Muhammadiyah itu kami data termasuk rumah sakit, klinik, dan saat ini juga kami bekerja sama dengan Kemedis. Kemedis itu merupakan salah satu rekam medis gitu untuk mempermudah AUMKes yang selama ini sesuai dengan peraturan pemerintah harus terbridging dengan Kemenkes gitu. Jadi kalaupun misal ada AUMKes yang sudah bekerja sama dengan rekam medis yang lain, itu kami bebaskan, tapi kami memfasilitasi bagi yang belum itu. MPKU Sumut sudah bekerja sama dengan Kemedis. Lalu di rapat kerja ini kami akan berkoordinasi dengan PDM-PDM terutama untuk melihat apakah ada peluang maupun untuk pembentukan AUMKes yang baru. Di program kerja ada gitu. Nanti akan dibahas di Rakerwil ini. Sebenarnya kemarin sudah disahkan. Cuman ada PDM yang mengajukan untuk mengakuisisi ya salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya untuk dijadikan rumah sakit Muhammadiyah. Nanti akan kami finalisasi kembali di Rakerwil ini. Juga untuk AUMKes yang selama ini mungkin kurang berjalan efektif, itu akan kami data kembali dan akan kami lakukan pembinaan untuk mengaktifkannya kembali. Pertama tentu kalau di MPK wilayah Sumut kebetulan kita memang di dalam kepengurusannya itu ada beberapa ahli ya di dalam bidang perumasakitan. Kalau dengan pihak keluar ada beberapa juga yang kita gandeng, seperti tadi kalau misalnya rekam medis kita menggandeng dengan Kemedis, lalu dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan terutama untuk SDM kesehatannya. Terkait dengan meningkatkan kesadaran dalam pencegahan bencana, yang paling penting tekankan bahwa adanya komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat tentang upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan terhadap bencana tersebut. Karena bencana sebagian besar itu memang dapat dicegah. Ada bencana alam, itu memang tidak dapat dicegah. Bencana non-alam, ya kebakaran misalnya, sebagian masih bisa dicegah. Tapi bencana yang paling besar, yang paling sering terjadi dari kehidupan nyata kita adalah bencana sosial. Dan ini bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan. Oleh karena itu, kita senantiasa berupaya untuk melakukan edukasi komunikasi kepada masyarakat. Sekira seperti pencegahan untuk bencana alam.
kita bisa melakukan upaya seperti mitigasi kan, membangun alur, membangun jalur, membangun kesadaran, membangun jalur evakuasi seperti itu. Nah, untuk bencana-bencana non alam, misalnya di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, ya di mana rawan terjadinya kebakaran karena listrik kah, atau karena api dari dapur kah. Nah, ini penting, dan saat ini dari pusat ya, MDMC pusat itu sedang gencar-gencarnya melakukan edukasi kepada amal usaha Muhammadiyah itu di bidang pendidikan, agar anak-anak kita yang sedang sekolah itu bisa memahami upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan bencana tersebut. Nah, bukan hanya untuk bencana non alam, bencana alam juga bencana sosial. Ini penyerangan yang penting untuk dilakukan. Selain itu, kepada masyarakat luas, ya peran MDMC ini perlu kita sebarkan secara luas. Sebagaimana tadi arahan dari PP ya, Ketua PP Majelis Kesejahteraan Sosial, bahwa di masa akan datang itu akan dikembangkan kegiatan-kegiatan berbasis komunitas. Artinya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan itu bukan hanya menyasar kepada masyarakat yang berada pada sekolah atau pada instansi-instansi tertentu. Ini langsung menyasar kepada keluarga-keluarga. Nah, oleh karena itu apa yang kami lakukan ke depan ini penting untuk membentuk MDMC di tingkat daerah. Ya, dan harapan kita upaya sosialisasi seperti ini, koordinasi lintas majelis ya secara vertikal dan horizontal di daerah cabang masing-masing ini bisa terus dilakukan, sehingga relawan-relawan kita akan semakin banyak dan bisa berbuat untuk komunitas yang lebih besar, khususnya pada tingkat keluarga. Di sini level yang paling penting, upaya penyadaran itu sampai di tingkat keluarga. Yang kedua yang menjadi tantangan kita, dan itu yang akan kita diskusikan lebih banyak kepada teman-teman yang hadir pada PDM kali ini, adalah bagaimana memaksimalkan upaya-upaya fundraising. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan menggunakan One Muhammadiyah One Respond, OMOR itu ya. Nah, sekarang ini dengan semakin besarnya struktur organisasi yang ada di Muhammadiyah, dari pusat sampai ke ranting, ini bagaimana pengelolaan relawan dan pengelolaan sumber pembiayaannya ini dilakukan secara modern dan lebih transparan, lebih baik. Kita harapkan dengan model seperti inilah kami bisa bekerja sama dengan dua majelis satu lembaga ini, diharapkan kita bisa membangun kebersamaan dalam pembangunan relawan, mekanisme manajemen relawan, kemudian kerja-kerja aksi nyata relawan di lapangan. Ini PR kita. Kita juga mengharapkan Lajismu sebagai pengelola sumber pembiayaan yang memang sudah formal, legal formal di Muhammadiyah, itu untuk juga bisa bersama-sama kita itu memikirkan bagaimana alur fundraising ini bisa dimaksimalkan untuk rencana-rencana upaya pencegahan bencana pada masa akan datang. Relawan itu tidak pernah ada cukup ya. Relawan itu harus terus dikembangkan, harus terus dilatih. Karena relawan itu bukan profesi kan. Bahwa seorang yang hari ini menjadi relawan, mungkin pada masa akan datang dia sudah punya aktivitas-aktivitas lain untuk kehidupannya. Oleh karena itu kita senantiasa harus melakukan upaya untuk pelatihan, pengkaderan relawan-relawan ini. Tapi yang paling penting selain pengkaderan pelatihan itu adalah bagaimana manajeral satu atap ini, OMOR tadi, One Muhammadiyah One Respond terhadap relawan-relawan yang ada itu. Sehingga tidak perlu harus banyak grup-grup relawan dan menjadi lebih kompleks ketika mobilisasi relawan, apalagi di bidang bencana itu. Kita nggak mengenal lagi hari-hari, tapi kita mengenal detik-detik ketika bencana atau mobilisasi itu perlu diharapkan. Oleh karena itu, bagaimana manajerial fast responnya ini yang harus kita perbaiki, sehingga kesannya Muhammadiyah ini bukan birokrasi yang panjang sekali dalam menghadapi respon-respon kebencanaan seperti itu.
Ya, yang pertama selesai ini kan memang kegiatannya alhamdulillah sangat antusias ya hadir dari PDM. Tapi kegiatan ini kan tentu sangat terbatas ya, cuma 1 hari. Bagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, Bang Irsan, bahwa follow up berikutnya adalah memastikan daerah-daerah, minimal daerah yang hadir itu, mereka membentuk majelis atau lembaga yang hari ini sedang kita bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membentuk zona-zona itu untuk memudahkan kita berkoordinasi. Nah, kita harapkan tadi ada rencana pembentukan 10 zona. Nah, selepas ini kita akan bersama-sama menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Ya, kita harapkan demikian kita bisa melihat langsung kondisi keadaan di daerah-daerah dan bisa memberikan solusi-solusi yang tepat yang diperlukan di sana. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, demikianlah liputan tim jurnalis Infomu.co terkait dengan rapat kerja wilayah, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, serta Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dilaksanakan di Komplek Aisyah yang berada di Jalan Demak nomor 3 Medan, di mana kegiatan hari ini digelar pada hari Ahad, tepatnya di tanggal 25 Februari 2024. Saya Bes Nugraha, Abdi Hamdani melaporkan dari Jalan Demak nomor 3 Medan.